Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, di sini saya akan mempresentasikan tentang gangguan fungsi istilah medis dan tindakan yang terkait meliputi kehamilan, persalinan, dan nifas. Mata kuliah Anatomi, Fisiologi, dan Patologi. Dosen pembimbing Ibu Retno Dewi Prisusanti. Saya Septia Anggali Salsari Sukma, NIM 1958 dari RMIK 2B. Pokok bahasan. Yang pertama, gangguan fungsi pada saat kehamilan. 1. Diabetes mellitus. 2. Preeklamsia. 3. Anemia. 4. Depresi. 5. Obesitas pada kehamilan. Dan yang keenam, perdarahan pada kehamilan. Yang kedua, gangguan fungsi pada saat persalinan. 1. Cephalopelvic disproportion. Kedua, distosia bahu. Ketiga, embolik air ketuban. Yang ketiga, gangguan fungsi pada masa nifas. 1. Perdarahan postpartum. 2. Infeksi pada uterus. 3. Subinvolusi uterus. 4. Depresi postpartum. Yang pertama, gangguan fungsi pada saat kehamilan. Meningkatnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih menjadi masalah-masalah kesehatan yang paling penting di negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu penyebab dari angka kematian ibu dan bayi karena adanya penyakit yang menyertai selama kehamilan seperti diabetes mellitus, preeklamsia, anemia, depresi, obesitas pada kehamilan, dan perdarahan dalam kehamilan. Penyakit saat kehamilan. Yang pertama, diabetes mellitus, yaitu gangguan toleransi glukosa berbagai tingkat yang diketahui pertama kali saat hamil tanpa membedakan apakah penderita perlu mendapat insulin atau tidak. Yang kedua, preeklamsia, yaitu gangguan hipertensi kehamilan khusus yang secara signifikan mempengaruhi morbiditas dan kematian ibu di seluruh dunia. Yang ketiga, anemia. Anemia atau kekurangan darah adalah suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah atau sebagai pembawa oksigen tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh. Yang keempat, depresi. Kehamilan adalah masa ketika wanita secara khusus rentan terhadap konsekuensi negatif dari depresi. Depresi adalah gangguan kejiwaan yang paling umum selama kehamilan dan dikaitkan dengan faktor-faktor obsesi, psikososial, dan klinis. Yang kelima, obesitas pada kehamilan. Suatu kondisi di mana kelebihan lemak tubuh telah menumpuk sedemikian rupa sehingga kesehatan dapat terpengaruh. Yang keenam, perdarahan pada kehamilan. Perdarahan postpartum adalah perdarahan pervaginaan 500 cc atau lebih setelah kala 3 selesai setelah pasien lahir. Pengobatan atau tindakan. Yang pertama, diabetes mellitus. Dengan tes tantangan glukosa, yaitu dengan pembebanan 50 gram glukosa dan kadar glukosa darah diukur 1 jam kemudian. Jika kadar glukosa darah setelah 1 jam pembebanan melebihi 140 mg/sen, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan tes toleransi glukosa oral. Yang kedua, preeklamsia. Melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin pada petugas kesehatan agar dapat terdeteksi secara dini tanda dan gejala serta faktor resiko gangguan kehamilan dan persalinan serta dapat dilakukan penata laksanaan yang tepat untuk mengurangi komplikasi sedini mungkin. Yang ketiga, anemia. Terapi oral dengan pemberian beberapa preparat besi yaitu ferrosulfat, ferrogluconat, dan ferrofumarat. Pemberian terapi zat besi oral tidak boleh dihentikan setelah hemoglobin mencapai nilai normal, tetapi harus dilanjutkan selama 2-3 bulan lagi untuk memperbaiki cadangan besi. Yang keempat, depresi. Depresi dan kecemasan sangat bisa diatasi dengan perawatan dan dukungan yang baik dari lingkungan sekitar terutama keluarga, sehingga ibu hamil akan dapat menjalani masa kehamilannya dengan baik dan aman. Yang kelima, obesitas pada kehamilan. Pemeriksaan ibu hamil pada kunjungan awal, tinggi dan berat badan harus dicatat untuk semua wanita untuk memungkinkan perhitungan indeks massa tubuh dan rekomendasi untuk kenaikan berat badan yang sesuai harus ditinjau pada kunjungan awal dan secara berkala sepanjang kehamilan. Dan yang keenam, perdarahan pada kehamilan.
Yang pertama yang harus dilakukan adalah ketika menemukan ibu yang mengalami perdarahan, anjurkan ibu untuk memakai ventilator atau pembalut untuk memantau seberapa banyak perdarahan yang terjadi pada ibu. Kedua, segera lakukan pemeriksaan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, lakukan bimbingan konseling jika terjadi keguguran. Yang kedua, gangguan fungsi pada saat persalinan. Dalam pengertian sehari-hari, persalinan sering diartikan sebagai serangkaian kejadian pengeluaran bayi yang sudah cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta dan meliputi janin dari tubuh ibu melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, berlangsung dengan bantuan atau tanpa bantuan atau kekuatan ibu sendiri. Penyakit saat persalinan. Yang pertama, cephalopelvic disproportion, yaitu suatu bentuk ketidaksesuaian antara ukuran kepala janin dengan panggul ibu. Penyebabnya, ukuran bayi terlalu besar karena faktor keturunan, ibu menderita diabetes gestasional post-maturity atau belum melahirkan saat usia kehamilan sudah matang, dan multiparitas atau bukan kehamilan yang pertama. Tindakan posektio sesar dengan CBD atau suatu tindakan yang dilakukan untuk melahirkan janin melalui sayatan pada dinding uterus dikarenakan ukuran kepala janin dan panggul ibu tidak sesuai. Yang kedua, distosia bahu, yaitu kondisi di mana tubuh bayi tidak lahir segera setelah kepala karena terjadi infeksi bahu bayi terhadap inlet pelvis ibu. Penyebabnya, bayi besar atau posisi bayi yang abnormal, panggul sempit, dan masalah dengan jalan lahir. Tindakannya yaitu episiotomi. Episiotomi adalah sebuah irisan bedah melalui perineum yang dilakukan untuk memperlebar vagina dengan maksud untuk membentuk proses kelahiran bayi. Yang ketiga, emboli air ketuban, yaitu salah satu penyebab shock dalam obstetrik yang bukan disebabkan karena perdarahan. Penyebabnya, masuknya air ketuban melalui vena endocervix atau sinus vena yang terbuka di daerah tempat perletakan plasenta. Tindakannya yaitu terapi. Yang ketiga, gangguan fungsi pada masa nifas. Periode nifas adalah masa yang penting bagi kesehatan ibu. Pada masa nifas, dibutuhkan perawatan ekstra pada ibu dan bayi. Persepsi dan perilaku yang kurang tepat pada masa nifas dapat menyebabkan komplikasi dan membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu. Menurut Visiria tahun 2016, komplikasi persalinan seringkali terjadi pada minggu pertama masa nifas. Komplikasi fatal yang umumnya terjadi pada pendarahan, sepsis, eklamsia dapat menyebabkan kematian ibu pada masa nifas, menurut Saad dan Pariyat tahun 2016. Penyakit pada masa nifas. Yang pertama, perdarahan postpartum. Perdarahan yang membutuhkan lebih dari satu pembalut dalam waktu 1 atau 2 jam. Sejumlah besar perdarahan berwarna merah terang tiap saat setelah minggu pertama pasca persalinan. Yang kedua, infeksi masa nifas. Infeksi pada dan melalui traktus genitalis setelah persalinan. Yang ketiga, subinvolusi uterus adalah kegagalan uterus untuk mengikuti pola normal involusi uterus atau proses involusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga proses pengecilan uterus terhambat. Yang keempat, depresi postpartum, yaitu depresi pasca melahirkan. Pengobatan atau tindakan pada masa nifas. Yang pertama, perdarahan postpartum. Tindakan pencegahan tidak saja dilakukan waktu bersalin, namun sudah dimulai sejak ibu hamil dengan melakukan antenatal care yang baik. Ibu yang mempunyai riwayat perdarahan postpartum sangat dianjurkan untuk bersalin di rumah sakit. Yang kedua, infeksi masa nifas. Pengobatan dengan antibiotika, tindakan-tindakan untuk mempertinggi daya tahan tubuh tetap perlu dilakukan. Perawatan baik sangat penting. Makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan hendaknya diberikan dengan cara yang cocok dengan keadaan penderita. Dan bila perlu, transfusi darah dilakukan, menurut Wing Jo Sastro tahun 2007. Yang ketiga, subinvolusi uterus. Subinvolusi diterapi dengan ergonovin atau ergotret.
atau methylergonofin atau methylgrin 0,2 mg per oral setiap 4 jam selama 3 hari. Ibu dievaluasi kembali dalam 2 minggu. Jika ibu juga mengalami endometritis, tambahkan antibiotik spektrum luas. Menurut Verni tahun 2009. Yang keempat, depresi postpartum. Pelajari diri sendiri, tidur dan makan yang cukup. Olahraga, hindari perubahan hidup sebelum atau sesudah melahirkan. Beritahukan perasaan Anda. Tentunya dukungan orang terdekat seperti keluarga sangat diperlukan. Berikut adalah daftar pustaka. Selanjutnya, evaluasi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.